Bab 1565. Membangun prajurit terkuat. Berlatih bela diri berbeda dengan olahraga. Seorang pelatih basket mungkin tidak tahu cara bermain, tetapi menguasai cara menggunakan taktik. Sehingga melatih banyak pemain bintang bola basket. Hal yang sama berlaku untuk olahraga lainnya. Tetapi berlatih bela diri berbeda. Instruktur dan guru pastinya master terhebat, agar mereka bisa menciptakan para jenius. Tapi sekarang Nathan adalah orang biasa. Misalnya, jika dia mengajarkan satu teknik, dia bahkan tidak bisa mendemonstrasikannya sendiri. Bagaimana caranya untuk mengajari orang lain? Belum lagi mengajarkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi semua orang tidak mempercayai Nathan. Apalagi setelah dia membawa putrinya dan mengucapkan kata-kata itu. Semua orang tidak menghormati Nathan. Itu sebabnya sikap mereka sangat berbeda terhadap ketiga instruktur lainnya. 3 instruktur. Kecuali Connor. 2 lainnya ikut mencemooh Nathan. Selanjutnya proyek Freynock secara resmi dimulai. Pembelajaran pertama memutuskan apa mereka akan berlatih teknik yang diberikan oleh Nathan. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih. Bagaimanapun, ada pelajaran yang dipetik dari masa lalu. 100 orang dari gelombang pertama yang memilih untuk berlatih teknik ini menjadi cacat. Seumur hidup tidak bisa berlatih bela diri lagi. Jadi semua orang tidak percaya pada teknik ini. Juga tidak percaya Nathan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Nathan sama sekali tidak menyerahkan teknik yang sebenarnya. Setiap orang lebih memilih memiliki pencapaian yang lebih rendah daripada mengambil risiko ini. Alasan lain karena semua orang sangat berhati sombong. Karena mereka membenci Nathan. Tidak ada yang mau berlatih tekniknya. Mereka berpikir lebih baik melatih teknik lain untuk mengungguli Nathan yang dulu. Jika tidak mau, tidak usah berlatih. Aku akan melatih Nana. Mereka tinggal mengikuti saja. Nathan tidak keberatan. Sekarang gurunya telah membuatnya mengerti banyak hal. Dia memiliki banyak kartu di tangannya. Selama anak-anak ini mau untuk sedikit belajar, prestasi mereka di masa depan tidak akan buruk. Aku rasa tidak mungkin menciptakan master dengan mengandalkan teknik latihan ini. Latihan ini harus menggabungkan ratusan teknik dan metode latihan yang paling ilmiah. Feral Powell membuat rencana pelatihan yang lebih terperinci. Padukan ratusan latihan di Neslandia, Pulau Leste, dan berbagai rahasia bela diri kuno di Eropa Barat. Tersedia pula berbagai obat-obatan modern untuk meningkatkan kekuatan tubuh dan mengembangkan potensi. Terakhir, ada berbagai peralatan modern, seperti baju baja khusus dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan prajurit terkuat. Setelah Farrell Powell dibujuk kembali ke Neslandia dengan banyak uang dan banyak syarat yang menguntungkan, dia hampir memberikan semua yang dia miliki. Rencana pelatihannya disetujui oleh prajurit Fradron. Meminta prajurit Fradron menghentikan teknik latihan Nathan. Berpikir semua bisa diganti sepenuhnya. Aku setuju. Aku setuju. 2 instruktur lainnya setuju. Kami juga setuju. Semua murid menunjukkan ekspresi antisipasi. Program pelatihan ini benar-benar baru. Mereka tidak pernah mendengarnya. Mereka berharap untuk menjadi master kuat. Kalian berlatih saja. Datang dan berlatih denganku di waktu luang sudah cukup. Nathan mengatakan tidak menjadi masalah. Setelah program Freynock dimulai, Nathan bertanya kepada prajurit Fradron tentang situasi 100 orang gelombang pertama yang telah cacat. Mereka semua telah menjadi cacat. Sama sepertimu. Seumur hidup tidak bisa berlatih bela diri lagi. Untuk apa kamu menanyakan mereka? Penanggung jawab prajurit Fradron berkata dengan heran. Mereka semua menjadi cacat karena aku. Aku ingin lihat apa yang terjadi. Tanya Nathan. Oke. Kalau begitu kamu ikut aku. Akhirnya, Nathan dibawa ke suatu tempat. 100 jenius yang cacat terkurung di satu tempat seperti penjahat. Setelah melihat mereka, Nathan tertawa. Sekarang kalian baru bisa berlatih. Karena mereka sudah cacat seutuhnya. Sebaliknya cukup memenuhi syarat untuk berlatih teknik itu. Bab 1566. Mati dan hidup kembali. Nathan akhirnya mengerti mengapa gelombang pertama program Freynock gagal. Teknik tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan sudah benar. Program Freynock sudah mengikuti tekniknya. Namun dengan merusak diri sendiri dengan sengaja menyebabkan mereka belum sampai kepada titik rusak yang sebenarnya.
Nathan telah meningkat beberapa kali karena teknik ini. Semua dia peroleh pada kondisi sekarat. Setiap kali dia divonis mati dia terlahir kembali. Pilihannya hidup atau mati. Nathan memiliki keyakinan untuk menang. Dia ingin bertahan hidup. Dia tidak boleh mati. Teknik latihannya selalu bisa memberikan kejutan bagi Nathan. Membuatnya hidup kembali. Juga meningkatkan kekuatan semakin besar. Tapi program Freynock berbeda. Semua orang sengaja merusak diri, menghapus bela diri dan melumpuhkan diri secara paksa untuk memenuhi standar ini. Ini sama sekali bukan kondisi putus asa. Yang diinginkan semua orang adalah mempraktikkan teknik ini dan membuat diri mereka lebih kuat. Tidak ada keyakinan dalam diri mereka sama sekali. Setiap saat Nathan berada di ambang kematian. Tekad yang kuat dan keinginan untuk bertahan hidup memenuhi dirinya. Berbeda dengan murid program Freynock. Mereka ingin menjadi lebih kuat baru rela mempelajari teknik ini. Tapi Nathan hanya ingin bertahan hidup. Itu sebabnya dia bisa mempraktikkan teknik ini. Inilah akar permasalahannya. Tidak heran 100 orang jenius tidak satu pun yang berhasil saat berlatih teknik ini. Sebaliknya, semua orang benar-benar menjadi cacat. Nathan menyeringai. Menurutnya, sekarang adalah waktu terbaik. Karena semua orang telah menjadi cacat. Mereka tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Seperti seekor anjing liar. Bagi kelompok jenius yang pernah sombong ini, tidak ada bedanya dengan mati. Ini adalah situasi paling putus asa dalam hidup mereka. Mereka rindu untuk kembali normal. Semangat untuk kembali ke puncak. Ini adalah situasi rusak yang sebenarnya. Ini hampir sama dengan beberapa situasi putus asa Nathan. Orang-orang ini kini memiliki keyakinan yang kuat. Waktu paling tepat mereka berlatih teknik tersebut. Aku benar-benar tidak mengerti untuk apa kamu ingin bertemu mereka. Mereka hanyalah percobaan yang gagal. Sekelompok orang tidak berguna. Sekarang Neslandia membiayai banyak sampah. Setiap hari memaksa bertahan hidup. Hanya bisa menunggu mati saja. Ini adalah sikap semua orang terhadap anggota gelombang pertama yang gagal. Mereka bahkan lebih hina daripada pengemis dan gelandangan di jalanan. Sebagian besar bahkan kesulitan untuk bergerak. Kamu lihat sendiri sekelompok sampah ini. Aku kesal melihat mereka. Orang yang membawa Nathan memandang mereka dengan jijik dan pergi. Nathan Clark, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu datang untuk mempermalukan kami? Jika bukan karena teknik latihanmu, apa kami akan menjadi cacat? Sekarang kami seperti anjing. Setiap hari kami hanya bisa menunggu untuk mati. Semua orang menjadi gila saat melihat Nathan. Nathan adalah musuh yang sebenarnya bagi mereka. Teknik latihan Nathan lah yang membuat mereka seperti ini. Tidak. Aku datang untuk memberi kalian kesempatan untuk dilahirkan kembali. Nathan berkata sambil tertawa. Apa? Membuat kami terlahir kembali. Apa mungkin membuat kami pulih kembali? Mustahil. Semua orang terkejut. Nathan mengangguk. Ya, benar. Membuat kalian semua pulih kembali. Mustahil. Sebagian besar orang tidak percaya. Tetapi beberapa orang langsung memarahi. Semuanya tenang. Mereka memandang Nathan. Apa maksudmu? Apa masih ingat teknik latihan yang aku berikan? Tanya Nathan. Kamu sedang menghina kami. Aku berharap bisa membunuhmu. Setelah mendengar teknik latihan ini, semua orang tampak kesal. Tidak. Semuanya tenang dulu. Dengarkan apa yang dia katakan. Salah satunya, Aaron Garrett, berteriak keras. Dengarkan aku. Sekarang kondisi kalian cocok untuk berlatih teknik ini. Tidak hanya membuatmu pulih kembali, tetapi juga menggandakan kekuatanmu. Bersambung.